Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Rahimani rahimakumullah, yang senantiasa insyaallah dijaga, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tanpa izin Allah, tanpa taufiknya, tanpa pertolongannya dan tanpa rahmatnya, ya, mustahil kita bisa kumpul-kumpul, duduk-duduk sejenak. Di mana ini? Di rumah lurah, bukan? Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sejatinya yang ngundang ke sini siapa? Panitia? Nah, bukan. Ya, sejatinya ibu-ibu, para ummahat, para ikhwan, wallahi yang ngundang ke sini adalah Allah. Undangan khusus. Undangan hebat. Jadi mana yang lebih bangga? Ya, antum atau yang diundang ke Gedung Putih sebelah sana itu? Hah? Kita lebih bangga. Betul apa tidak? Kita lebih bersyukur, kita lebih bahagia mendapatkan undangan khusus Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ikhwan, orang-orang yang di hari ini mau datang ke rumah Allah dalam rangka, yaitu insya Allah niat kita satu, datang ke sini tidak ada lain kecuali mencari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari petunjuk Allah, betul apa tidak? Naam, mencari SOP, undang-undang dasar kehidupan alam semesta yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan dan kebaikan kita. Maka subhanallah, mohon maaf ya, kaum yang seperti ini atau hamba-hamba Allah yang seperti ini, insya Allah hamba-hamba yang mahal, hamba-hamba yang istimewa. Ya, di tengah subhanallah, ayol ikhwah, kita harus sadar, bahkan yakin, bahwasanya kita hidup di zaman yang selamat lebih sedikit daripada yang tidak selamat. Betul? Yang tersesat lebih sedikit daripada yang lurus. Ya. Yang na'udzubillah, endingnya yang diancam neraka Allah Subhanahu wa taala lebih banyak apa lebih sedikit? Ya Allah. Akhir zaman disebut oleh Nabi dengan ba'tsun ilan nar. Apa ba'tsun? Rombongan. Allahu Akbar. Di akhir zaman, kata Nabi, ba'tsun ilan nar, rombongan ke neraka.
Wa ma ba'sun nar ya Rasulullah? Apa yang kau maksud dengan ba'sun nar? Rombongan ke neraka itu wahai Rasulullah, yang adanya di tengah umat akhir zaman. Qala likulli alfin ya tis'umi'atin wa tis'u wa tis'in. Setiap 1000 orang yang masuk nerakanya 999. Seperti harga di mana tuh pakai 999 segala. Ya. Berarti yang masuk surga satu orang. La ilaha. Dan itu kita lihat fenomenanya yang dikabarkan Nabi hari ini. Semakin akhir zaman, semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa yang dibuka Ustaz? Baik syubhat maupun syahwat. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Baik syubhat maupun syahwat. Luar biasa. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Antum ikut. Nah, 14 ya. Nah, itu mah tanggal gajian. Tapi kayaknya hampir sama ya. Lah, yang saya maksud tanggal berapa? Bulan apa ini? Bulan Happy Birthday. Iya, bulan Natalan. Nah, bulan Subhanallah. Berapa persen saudara kita yang begitu semaraknya, gagahnya mengadakan apa tadi? Happy Birthday. Tuyul, tuyul, tu Nabi SAW. Ya, Subhanallah. Dan itu dianggap sebuah, masya Allah, kebanggaan agama. Ya, ibadah. Bahkan yang tidak melakukannya mungkin antum gak cinta Nabi. Subhanallah. Pertanyaannya, apakah demikian? Ya, ini kan subhat namanya. Apakah demikian gaya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apakah orang terdahulu, Subhanallah, Aisyah hidup sepeninggalan Nabi berapa tahun? 40 tahun. Ya, Aisyah. Manusia yang paling mencintai Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu generasi yang sudah dijamin surga. Jangan tanya cintanya. Lalu muncul setelahnya khairun nas, the best, manusia terbaik, yaitu zaman tabi'in. Murid-murid para sahabat radhiyallahu anhu. Muncul setelah itu juga masih generasi the best. Karena kata Nabi khairun nas. Hadisnya mutawatir, sahih. Sebaik-baik manusia yang ada di zamanku. Lalu zaman setelah itu, zaman setelah itu. Tabi'in, tabi'in setelah sahabat. Ya, sekitar sampai tahun 200-an, Pak. Akhir 200. Abad kedua Hijriyah. Karena Abu Hanifah disenyalir sebagai tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i tidak masuk. Imam Syafi'i menjelang abad 300. Tidak masuk pada tabi'ut tabi'in. Imam Malik, Imam Ahmad, apalagi Imam Ahmad. Paling bontot tuh dari yang 4. Karena Imam Syafi'i berguru kepada Abu Yusuf. Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian, Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Abu Yusuf. Ya, muridnya Abu Hanifah. Enggak ketemu dengan Abu Hanifah. Lalu Imam Malik memiliki murid namanya Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dari kecil di kota Madinah. Ya. Lalu Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Ini paling bontot dari imam yang 4 nih.
Subhanallah ikhwan, jangan ditanya cintanya yang dahsyat kepada Nabi SAW. Namun apakah begitu? Seperti yang dilakukan oleh keumuman kaum muslimin hari ini, menumpahkan cinta Nabi. Allah. Ya, teman-teman semuanya. Kalau antum ke Pandeglang melalui Serang, hari ini estimasi waktu harus tepat. Hari-hari ini. Ya, karena akan terjadi macet yang luar biasa dari dua sisi. Ada apa Ustaz? Ada arak-arakan patung, patung manusia, patung hewan, ya. Ada miniatur-miniatur, ya, dari berbagai arah datang. Ratusan bahkan mungkin ribu manusia, campur laki-laki dan wanita. Semuanya sambil apa? Ahli hisab. Naam, ya. Dan seterusnya. Apa judulnya? Tadi judulnya Happy Birthday. Nah, merayakan itu ya, menumpahkan rasa cinta kepada Nabi dengan cara melakukan apa yang disebutkan Maulid Nabi SAW. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sebagian tempat berdiri dan duduk, sebagian ketika berdiri menyambut kedatangan Rasulullah, ketika duduk dibagikan asbak. Ya, subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah syubhat. Ya, sementara acara tersebut sedikit ya buat antum nih nguatkan, acara tersebut tidak dikenal di zaman itu. Di 300 tahun pertama tidak dikenal. Subhanallah. Baru dikenal di setelah abad ketiga. Para ulama mengoreksi, memperhatikan sejarah. Kapan sih? Ya karena tidak dapat ditemukan dalam sejarah hatta Imam Ahmad, imam paling bontot, mengumpulkan muridnya atau pengikutnya atau masyarakat atau keluarganya, ya mengadakan apa yang diadakan oleh kebanyakan atau banyak dari kaum muslimin. Tidak temukan. Maka mereka mencari sejarah. Dari mana sini? Oh ternyata didapatkan. Baru muncul hal tersebut yaitu di abad ketiga. 300 ke atas. Di mana? Di kota Mesir. Di Mesir. Ya, yang berkuasa di saat itu Al-Fatimiyun. Makanya disebut Daulah Fatimiyah. Nisbah kepada Fatimah putrinya Ali. Ya. Dan yang berkuasa di kali itu adalah subhanallah mereka kelompok yang mengaku cinta keluarga Nabi tetapi mengkafirkan para sahabat. Siapa mereka? Syiah. La'natullah alaihim. Ya. Lalu datanglah seseorang namanya Muhammad bin Qaddah Ad-Disan. Namanya siapa? Muhammad bin Qaddah Ad-Disan. Datang ke Mesir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa fulan ini subhanallah datang ke kota Mesir berkamuflase. Dia adalah keturunan Yahudi. Bapaknya seorang Majusi. Agar diterima di Mesir, datang ke Mesir, agar diterima di Mesir, dan orang Mesir suka banget kalau ada orang-orang yang mengaku cinta Nabi dan keluarga Nabi. Maksudnya dari jalan Ali, Fatimah. Maka datanglah dia menampakkan diri sebagai seorang muslim yang baik, lalu mengusulkan kepada raja atau apa istilahnya khalifah di saat itu, mengusulkan untuk merayakan hari kelahiran orang-orang tertentu. Maka dicetuskanlah hari kelahiran 12 hari kelahiran.
Ya, happy birthday to 12 ya sosok Rasulullah, kemudian Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, Ja'far, dan sisanya adalah yaitu raja-raja yang sudah wafat di kala itu. Wah, diterima, disambut oleh Raja Daulah Fatimiyah di sana. Bahkan dijadikan hari kebesaran. Ya, dijadikan hari kebesaran. Subhanallah. Sampai hari ini. Ya, PHBI. Apa itu? Peringatan Hari Bid'ah Internasional. Nah, saya tercengang ketika saya pulang dari satu acara, masuk ke area Pandeglang. Saya orang Pandeglang. Mungkin di Tangerang belum ada. Di Pandeglang sudah ada. Besar terpampang. Maulid Fatimah. Perayaan Maulid Fatimah. Saya bilang subhanallah. Ya, sedekah, jujur, benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama dahulu. Ya, bahwasanya tadi. Ya, sedikit-sedikit akan muncul. Mungkin kalau kita santernya Maulid Nabi SAW. Tapi ikhwanakumullah, kita tidak menyalahkan, subhanallah. Demi Allah, kita mencintai Nabi SAW. Ya. Dan para sahabat dan para ulama terdahulu sangat mencintai Nabi SAW. Dan kita pun tidak menyalahkan saudara kita di sisi cintanya. Oh, dahsyat. Kepada Nabi SAW. Namun apakah ya apresiasi cinta kita kepada Nabi SAW sudah benar atau belum? Antum cinta anak enggak? Kok enggak ada yang jawab? Woi, cinta anak enggak? Wah, ragu enggak. Cinta anak enggak? Kalau anak cinta antum cinta anak enggak? Oke, katakan antum cinta anak. Ustaz Fakhruddin. Saking cintanya, keluar dari masjid ini diangkat-angkat dikeliling ke Tangerang. Kira-kira anak marah enggak? Woi. Saking cintanya anak diangkat-angkat dikeliling-kelilingkan di kota Tangerang ini. Sambil teriakin Masya Allah, ya Fakhrudin, ya Fakhrudin. Berdiri semua, Fakhrudin datang, Fakhrudin datang. Yang berakal tidak akan ingin diperlakukan seperti itu. Maksudnya, ya betul kita wajib cinta, Allahu Akbar. La yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Ikhwani, awas nih, pegang hadis ini. Anda masuk apa tidak di hadis ini? La yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman, sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih. Sampai aku lebih dicintai oleh kalian. Sampai aku lebih dicintai oleh kalian min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dari orang tuanya sendiri, dari abah dan umi kita, dari anak-anak kita, dan dari seluruh manusia. Allahu Akbar. Pak Bu, kita coba baca ya surat At-Taubah. Nah, ayat 24. Ada 8 perkara yang tabiat biasa kita cintai. Tapi hati-hati. Ya, manusiawi bahwasanya kita mencintai 8 perkara ini. Tapi hati-hati. Mana yang lebih ente cintai? 8 perkara ini apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yuk baca. Bismillah. Qala Allah Azza wa Jalla, kul katakan Muhammad, in kana aba'ukum, katakan kepada kaummu, umatmu, kita semuanya sekarang.
yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kana aba'ukum, bila memang benar, apabila bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, dua, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri atau suami kalian, wa ashiratukum, yang kelima yaitu keluarga kalian, wa amwal, dan harta-harta iktaraftumuha, yang kalian dapatkan, wa tijarah, yang ketujuh, dan bisnis, tijarah, takhshawna kasadaha, yang kalian takut rugi. Antum ada bisnis ya? Banyak. Takut rugi jelas. Lalu wa masakina, dan tempat tinggal, rumah-rumah, apartemennya. Antum kelas di mana? Tinggal di klasteri kan? Hah? Atau tinggal di klaster-klaster, di villa-villa. Rumah-rumah kalian. Lihat yang 8. Siapa yang nggak cinta sama yang 8 ini, Pak? Bapaknya, siapa lagi tadi? Anaknya, siapa lagi? Saudaranya, siapa lagi? Suami atau istrinya, siapa lagi? Keluarga besarnya, siapa lagi? Hartanya, apa lagi? Bisnisnya, apa lagi? Rumahnya. 8. Tabiat manusia. Kita cinta ini semua. Tapi bilang Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau semua perkara itu ahabba ilaikum, lebih kalian cintai. Lebih kalian cintai. Lebih kalian dahulukan. Lebih kalian ikuti keinginan kalian untuk menggapai kecintaan kalian terhadap yang 8 ini. Daripada minallahi wa rasulih. Daripada Allah dan Rasulnya. Kontradiksi antara hawa nafsu kita, baik tentang istri, tentang anak, tentang harta, ya, tentang bisnis. Waduh, ini omset ratusan biliar ini, ya. Tapi ada unsur apanya? Ribanya, atau ada unsur judinya. Kata orang mana? Kata orang Tanggar, persetan. Ya. Kalau bersinggungan, berkontradiksi dengan subhanallah keutuhan cintanya kepada Nabi, maka tidak ada harganya. Dan kiaskan semua kecintaan yang ada dalam 8 perkara ini. Kata Allah, bila kecintaan kalian kepada 8 perkara ini lebih kalian cinta daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal main. Allah ngancam kita. Ya. Hatta yati Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan perkaranya. Lalu di ujungnya Allah katakan, yang demikian itu adalah kebiasaan orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi cinta kepada Nabi SAW adalah, Pak Bu, urusan iman. Bahkan lihat ada ancaman Allah dan Rasulnya. Ikhwani, maka harus jujur kita katakan. Demi Allah tidak ada sosok yang paling kita cintai kecuali siapa? Rasul. Tidak ada apapun yang kita idolakan di alam semesta ini kecuali siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kita rindu ingin ketemu dengan Rasulullah. Betul apa tidak? Ingin melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Semoga kita semuanya dapat syafaatnya. Semoga tidak ada satupun baik yang di depan maupun paling belakang kecuali meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dari kita seorang pun kecuali insya Allah bertetangga di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun tadi masalahnya bagaimana? Ya, mengapresiasikan cinta Nabi. Nah, ini yang masalah. Ya. Mengapresiasikan cinta Rasulullah. Kalau ditanya, maaf ya tadi, ada kelompok yang tersesat di alam semesta ini. Maaf, orang Syiah. Orang Syiah, laknatullah alaih. Kalau ditanya, apakah engkau mencintai Nabi? Woi, Masya Allah. Ya, mereka enggan jawab. Tapi bagaimana? Mencintai Nabi, mengkafirkan Aisyah istrinya.
mengkafirkan Fatimah, mengkafirkan dua mertuanya Abu Bakar Umar. Enggak nyambung. Wallahi kata Nabi, la yuhibbul ansar illa mu'min. Tidak ada yang mencintai kaum Ansar kecuali dia seorang mukmin. Wala yubghiduhu illa munafiq. Dan tidak ada yang membenci kaum Ansar kecuali munafik. Maka jaka sembung. Ngaku cinta Nabi, tapi membenci keluarga Nabi. Atau tadi, ngaku mencintai Nabi, tetapi subhanallah melakukan seperkara-perkara yang kalau Nabi tahu, Nabi tidak akan izinkan. Oleh karena itu, apalagi perkara-perkara tersebut tidak dikenal di zaman orang-orang yang paling cinta kepada Nabi SAW. Tadi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka ma'asyal muslimin. Jadi hari ini mohon maaf ya, banyaknya orang yang sekedar ngaku-ngaku cinta Nabi. Subhanallah. Tapi perilakunya, baik dalam urusan akidah, cinta Nabi, tapi nyambat-nyambat syekh, nyambat wali. Ya. Cinta Nabi, namun tatkala dicek, ternyata ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Cinta Nabi, tapi akhlaknya tidak seperti Nabi. Ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, terus bagaimana dong Ustaz? Ya. Kita mengaplikasikan, merealisasikan kecintaan yang benar kepada Nabi SAW. Jamaah sekalian. Mohon maaf sih, mukadimah dikit deh. Karena, ya, ini lagi santer-santernya nih. Bahkan yang tidak melakukannya, wah ini nggak cinta Nabi. Ujung-ujungnya apa? Wahabi. Nggak cinta Nabi, ujung-ujungnya apa? Astagfirullah. Ya. Naam, kaum muslimin rahimakumullah. Maka mencintai Nabi SAW, Pak Bu, ada 4 dasar pokok yang tidak boleh tidak. Ya. 4 dasar pokok, 4 asas yang terbesar, tertinggi dalam rangka membuktikan bahasanya kita cinta Nabi. Kalau tidak berarti Anda bermasalah. Baik. Tentunya setelah kita mengimani bahwasanya wa anna Muhammadan Rasulullah. Jamaah, karena hari ini siapa yang tidak mengimani wa anna Muhammadan Rasulullah, maka dia kafir. Mau hiu, mau paus, pokoknya kafir. Betul apa tidak? Subhanallah Pak Bu jamaah. Imam Ahmad, kalau maaf ya, berpapasan lewat dengan orang kafir, Imam Ahmad tundukkan pandangan. Imam Ahmad. Kalau Imam S. Arifin saya nggak tahu tuh. Kalau Imam Ahmad berpapasan dengan orang kafir, dia tundukkan pandangan. Lalu ditanya, Malak, kenapa kau? Dia bukan seorang wanita. Dia laki-laki. Apa kata Imam Ahmad? Wallahi. Demi Allah kata Imam Ahmad. Aku tidak sudi mataku melihat kening yang tidak pernah sujud kepada Allah. Antum malah dicium keningnya, nggak jelas. Iya. Paham nggak? Iya. Kalau sekedar muamalah nggak apa-apa. Antum kemarin beli cat dari si engkoh ya nggak apa-apa. Ya, bertetangga kasih mereka bubur kacang, bubur ayam boleh. Tapi menjadi idola, kita muliakan, kita agungkan, menjadi sahabat pena, lah. Haram. La tajidu qauman kata Allah. Lihat di akhir surat Al-Mujadilah. Tidak boleh ada satu kaum kata ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir.
yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulah, lalu mencintai yang memusuhi Allah dan Rasul. Siapa mereka? Ya tentunya adalah orang-orang yang ya Allah tidak mau mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya kan Imam Ahmad tadi. Ya, saking ya ada kebencian terhadap musuh Allah, Imam Ahmad kalau melewati orang kafir tidak mau memandang wajahnya. Lalu ditanya, kenapa kau lakukan itu? Mataku tidak sudi memandang kening yang tidak pernah sujud kepada Allah. Oke. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, tentunya yang pertama kita beriman wa anna Muhammadan Rasulullah. Ada berapa saya bilang tadi? Maaf, ada 5. Sepertinya bisa jadi 10 ya. Sudah yang inti 5 saja. Yang pertama, catat. Ta'atuhu tasdiquhu fima akhbar. 1. Wajib mengimani, mempercayai semua kabar yang datang dari Rasulullah. Sekali lagi, wajib mempercayai, mengimani semua kabar yang datang dari siapa? Rasulullah SAW. Baik kabar yang nampak maupun kabar yang tersembunyi. Baik kabar yang telah lalu ataupun kabar yang akan datang. Baik kabar dunia ataupun kabar akhirat. Paham ya? Ma'asal muslimin. Antum percaya tidak ada cerita Qarun? Percaya tidak? Ashabul Kahfi, percaya? Kalau nggak percaya keluar sekarang. Antum percaya tidak nanti ada Ya'juj Ma'juj? Nabi Isa turun akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan mengentaskan pajak di akhir zaman. Percaya tidak? Nah, antum percaya tidak dengan adab kubur? Mana Ustadz, digali cuma tulang doang. Nah, itu bukan dengan mata telanjang, tapi mata hati, iman. Antum percaya tidak nanti ada jembatan lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang sirat di atas neraka jahanam? Percaya tidak? Subhanallah. Ada surga, ada neraka, ada jin, ada malaikat. Percaya. Antum percaya nggak Allah di atas? Kabar ratusan bahkan ribuan kabar dari Allah dan Rasulnya, Allah di atas. Tapi subhanallah ada sebagian. Kemarin saya lihat YouTube, subhanallah. Seseorang yang luar biasa katanya jamaahnya 1 juta umat gitu. Kalau disebutkan namanya khawatir fitnah. Dia bilang saya paling anti mengatakan begini, Allah di atas. Subhanallah. Ya? Yeah? Paling anti mengatakan karena Allah di mana? Insyaallah. Ini akidah sufi ya, ini akidah manunggaling Gusti Nun Agung, wahdatul wujud. Kebersamaan Allah bersama makhluknya secara zat, dan ini sesat. Ya. Allah yang mengabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Kata Nabi, sayang yang di bumi. Semoga antum hafal terjemah hadisnya. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayang yang di bumi, sesama kita nih, maka akan menyayangi kalian siapa? Yang di langit. Siapa maksudnya? Allah. Lagi sujud antum bilang subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya. Sehingga berkepentingan Nabi melakukan Isra dan acara Isra Mi'rajnya rame. Pas ditanya Allah di mana? Di mana-mana. Ih, belekok, saya bilang enggak nyambung. Enggak nyambung. Ngapain Nabi Mi'raj? Hari Mi'raj itu apa? Dari Masjidil Aqsa ke mana? Di bawah arsy ke Sidratul Muntaha. Di situ terjadi komunikasi sampai 5 waktu sholat menjadi oleh-olehnya.
Lalu ditanya oleh Aisyah, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu di kala itu? Qala la nurun anna arah. Ada cahaya bias yang menghalangi penglihatanku bisa melihat Allah. Bukan tidak ada Allah, tapi kata Nabi ada cahaya bias. Hijabuhu nur, kata Nabi. Hijab antara kita, pembatas antara kita dengan Allah, cahaya. Nggak mungkin bisa tembus, Pak. Kecuali nanti di hari kiamat, insya Allah. Di antara nikmat terbesar melihat wajah Allah. Woi, kalau pas acara nuzulul Quran paling ramai. Benar. Taib nuzul itu apa? Nuzul itu inna anzalnahu fi lailatil. Kami turunkan, kami maksudnya Allah turunkan. Baik secara bahasa. Nurunkan itu dari bawah ke atas, dari pinggir ke pinggir, atau dari atas ke bawah. Nah, belajar bahasa lagi. Yang namanya nurunkan, tak anak PAUD tahu nurunkan dari atas ke, ya, ma'asal muslimin, tidak percaya dengan kabar langit. Maka seorang muslim yang betul-betul mengimani Rasulullah SAW, mencintai Nabi, harus mempercayai semua kabarnya. Kata Nabi, ma yakhruju min fi'il haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Sehingga Allah pastikan, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak ada yang keluar dari lisan. Dia tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm ayat 5. Tidak ada yang pernah keluar dari lisannya kecuali wahyu. Makanya gelar Nabi apa? As-sadiqul masduq. Yang jujur terpercaya. Tidak pernah dusta. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, Pak Bu Jamaah. Di antara pondasi asas bahwasanya kita disebut cinta Nabi yang benar, ta'atuhu fima amar. Mentaati semua perintah beliau. Mentaati seluruh perintah Rasul tanpa pikir panjang. Saya ingin tanya, Pak Bu Jamaah, hakikatnya makna Muhammad Rasulullah itu punya perintah tidak? Jawab. Sekali lagi, hakikatnya Rasulullah itu punya perintah tidak? Tidak. Nabi gak punya perintah. Namun seluruh perintah Nabi hakikatnya perintah Allah. Inna ma'alaikal balagh. Hei Muhammad, ente itu cuma nyampaikan. Mau merintah apa wong Nabi bisa baca aja juga enggak, bisa nulis juga enggak, betul enggak? Nabi pernah pesantren enggak? Nabi pernah punya perpustakaan tidak? Pernah punya guru tidak Nabi? Tidak, bisa baca aja enggak bisa. Iqra ma'ana biqari, iqra ma'ana biqari. Aku enggak bisa baca. Dan memang dibuat tidak bisa baca. Bukan bodoh, tapi untuk menjaga agar tidak tercampur yang datang dari langit dengan apa yang dia hasil baca. Mungkin baca Taurat, baca Injil, baca Perjanjian Lama, baca yaitu ya ilmu-ilmu orang terdahulu. Ada kitab di zaman itu, tapi Nabi dibuat tidak bisa baca sebagai mukjizat. Tapi tidak ada satupun perkataannya yang berkontradiksi dengan apapun, baik urusan agama maupun urusan dunia, urusan ilmiah. Allahu Akbar. Ya, maka sejatinya seluruh perintah Rasulullah perintah Allah. Makanya Pak Bu Jamaah, Al-Imam Abu Ahmad mengatakan, aku buka mushaf dari awal sampai akhir. Aku buka mushaf dari awal sampai akhir. Ternyata aku temukan Allah rendengkan kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya dalam 33 ayat. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Wa mayuti'ir Rasula faqad ata'allah. 33 ayat. Ya. Dan tadi berarti Pak Bu, siapa yang mentaati Rasul, sejatinya dia taat Allah. Karena Rasul tidak punya perintah sebetulnya. Rasul hanya sebagai apa?
Sebagai apa? Tabligh, muballigh. Menyampaikan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya melalui siapa? Jibril. Sehingga siapa yang bermaksiat kepada Rasul, otomatis bermaksiat kepada Allah. Saya jamin semua yang ada di sini demi Allah masuk surga. Insya Allah. Kalau matinya Muslim ya. Namun mungkin di antara kita ada yang nggak mau masuk surga. Coba acung tangan. Coba ibu-ibu acung tangan. Siapa yang nggak mau masuk surga? Oke. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, setiap umatku pasti masuk surga. Nggak mungkin tidak. Alhamdulillah. Jadi antum tuh insya Allah pasti masuk. Hanya saja kata Nabi, illa man aba. Kecuali yang nggak mau aja. Waduh. Berarti ada umat Nabi yang nggak mau masuk. Sahabat heran sebagaimana antum heran. Maka langsung bertanya, ya Rasulullah, man ya'ba? Siapa kalau gitu yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku dijamin masuk surga, wa man asani faqad aba. Dan siapa yang mengingkari, tidak menaatiku, menyelisihiku, maka dia telah enggan masuk surga. Makanya Pak Bu jamaah, lihat dalam surat ya Al-Mu'minun. Ya. Allah katakan, sebentar. Ya. Surat An-Nur ayat 51. Pak, jadikan ini syiar kita juga. Apa kata Allah? Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya perkataan orang yang beriman itu. Anda beriman kan? Nah ini. Sesungguhnya perkataan orang yang beriman itu. Idza du'u ilallahi wa rasuli. Apabila diajak dan dipanggil ke jalan Allah dan Rasulnya. Liyahkuma bainahum. Untuk agar tegak hukum Allah dan Rasulnya di tengah mereka. Ini perintah Allah, ini larangan Allah dan Rasulnya. Ayyakulu sami'na wa ata'na. Ya, maka syiar mereka apa Pak? Sami'na wa ata'na. Maka ulaika humul muflihun. Merekalah calon manusia yang bahagia. Ayo. Ya. Kita harus tunduk, kita harus patuh, melu, manut. Tidak membantah, tidak mengingkari, tidak menyelisihi Nabi SAW. Kalau Anda cinta Nabi. Ya, cinta Nabi minum pakai tangan kiri. Hah? Cinta Nabi masuk kamar mandi selonong boy aja. Ya. Atau cinta Nabinya cuma setahun sekali. Cuma happy birthday. Lah. Ahlussunnah ikhwan mencintai Nabi setiap saat. Saya ingin tanya. Kapan antum ingat Nabi? Kapan antum ingat Nabi? Seminggu sekali? Sebulan? Setahun? Lah. Kita mengingat Nabi setiap detik. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita menjadikan Nabi sebagai tauladan kita dalam kehidupan kita. Antum mau masuk mandi, kamar mandi, ingat siapa? Ingat Nabi dulu. Nabi merintahkan, Bismika Allahumma amutu. Wah, tidur ente di kamar mandi. Ya, mau minum, ingat Nabi. Oh, Nabi bilang, Bismillah, tangan kanan. Ya, mau ketemu istri, ingat Nabi. Oh, diperintahkan lemah lembut. Ya, pas masuk kamar malam-malam, Masya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kata istrinya, gue WC apa? Ya, naam. Bahkan sampai antum bentar lagi nih mau keluar masjid, mau ingat siapa? Ingat Nabi. Oh, Nabi bilang keluarnya tangan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lalu setelah itu nyari sendal, ingat Nabi lagi. Oh, kata Nabi, idan ta'ala ahadukum falyanta'il biyamini. Kalau pakai sendal mulailah dengan sendal yang tadi sebelum kesini nyisir nggak tuh?
Nyisir nggak? Nyisir Ustaz. Oh ya. Hatta nyisir. Ngelihat kuku ingat Nabi. Oh kata Nabi, potong. Subhan apa? Keadaan yang mana Anda yang tidak ingat Nabi? Kalau tidak bahaya. Ya. Maka ma'asyal muslimin, wallahi tidak ada kebahagiaan kecuali mengikuti Nabi. Melakukan perintahnya. Baik. Kemudian yang keempat, wajtinabu ma naha anhu wa jazar. Yang ketiga, maaf. Ya Bu, jangan marah-marah, tenang, tenang. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa jazar, yaitu menjauhi seluruh yang dilarang Nabi. Ya, apapun Pak Bu. Karena tadi sejatinya yang dilarang Nabi sebetulnya larangan Allah. Dan seluruh larangan Allah dan Rasulnya Pak, wallahi untuk kebaikan kita. Untuk kemaslahatan kita. Ya. Apa sih Ustaz larangan Allah? Ada 3 poin besar larangan Allah. Yang pertama, menyekutukan Allah. Syirik. Tapi masalahnya tadi itu, semuanya dilabrak. Contoh maaf ya, bab kuburan lah. Bab apa? Bab kuburan. Sebelum wafat Nabi berwasiat, laknatullahi alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittaqadu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka Nabi larang satu, mewarnai kuburan. Pakai kapur. Sekarang keramik kayaknya. Nah, membangun kuburan. Menulis tulisan apapun di atas kuburan. Membawa lampu khusus di atas kuburan. Nah Nabi an yujassisal kubur. Wa an yubna alaihi. Wa an yuktaba alaihi. Wa an yuttakhada alaihi bisuruj. Itu. Nabi yang mengharamkan mewarnai kuburan. Merah, kuning, hijau di langit ya. Hah? Nabi melarang membangun bangunan apapun di atas kuburan. Nabi melarang membawakan lampu khusus di atas kuburan. Nabi melarang yaitu menulis tulisan apa? An yuktab 'alaiha, tulisan apapun di atas kuburan. Semua yang dilarang. Bahkan subhanallah, bukan hanya bangunan, bahkan luar biasa istana di atas kuburan. Ya Allah. Dan Nabi melarang jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maka ma'asyal muslimin, larangan yang pertama syirik. Larangan yang kedua apa? Nanti. Pada poin yang keempat. Larangan yang ketiga tentunya maksiat. Khamar, riba, membunuh, caci, maki, memukul. Maka kita juga katakan sami'na. Ikhwani. Rem. Harus pakem di atas larangan Nabi. Bila terjadi kontradiksi, waduh ini dilarang Nabi. Tapi hawa nafsunya. Masya Allah. Antum harus pakem remnya. Ya. Naam. Yang keempat. Dan ini yang menjadi juga PR di tengah masyarakat kita. Wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Tidak boleh menyembah Allah. La ya'budallah. Tidak boleh beribadah dan menyembah Allah illa bima syara', kecuali dengan syariatnya. Kecuali dengan tuntunannya. Sekali lagi, kecuali dengan apa? Petunjuknya, hidayahnya, sunnahnya. Saya sering bilang Pak Bu, ada yang tahu pesantren Riyadhus Shalihin? Ada yang tahu? Semuanya insya Allah tahu. Insya Allah. Di mana itu? Di Pandeglang. It's okay. Tapi belum pernah ke sana. Tahu. Nah, suatu saat pengen ke Pandeglang Riyadhus Shalihin. Masalahnya nggak tahu jalan. Kira-kira nyampe nggak?
Maunya ke Pandeglang, nyampenya ke Cianjur, Pak. Karena tidak tahu jalan. Atau tidak mengikuti jalan yang seharusnya ditempuh. Saya sering katakan, Pak, Islam itu apa sih? Sederhana. Kalau Anda ditanya Islam itu apa? Islam itu 2 kalimat syahadat. Sekali lagi, apa? Islam itu 2 kalimat syahadat. Buktinya kalau ada tetangga antum ingin masuk Islam, suruh ngucapin apa? Gak sah. Tidak sah. Keislaman seseorang kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Islam itu 2 kalimat syahadat. Karena seluruh urusan Islam ada di 2 kalimat. Kok bisa? Naam. Kata para ulama, perhatikan Pak. Asyhadu an la ilaha illallah adalah tujuan akhir kita. Akan jadi sampah kalau tujuannya tidak Allah. Makanya inna salati wa nusuki, bahkan wa mahyaya, seluruh hiruk pikuk kehidupanku, wa mamati, dan suatu saat kematianku pun untuk siapa? Lillah. Ya. Hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Saya ingin tanya, antum ini duduk karena siapa? Saya ini ceramah karena siapa? Astagfirullah. Harus kita ingat terus. Kalau enggak sampah sudah. Ibu-ibu, bikin nasi goreng karena siapa tadi pagi? Woi, jawab. Bikin nasi uduk karena siapa? Ya. Wallahi kalau sekedar ya ingin dapat cinta suami dan seterusnya, tapi tidak diingat Allah di sana, sampah juga. Apa bedanya Anda dengan tetangga yang non muslim bikin nasi goreng juga? Pak Bu, muslim sejatinya, nafas berjalan, argo pahala berjalan. Paham tidak? Ke pabrik, apalagi ke masjid. Nafas berjalan, kaki berjalan, argo pahala sejatinya harusnya berjalan. Kalau tidak rigu, kenapa? Karena kita ini berpacu dengan melodi. Salah. Berpacu dengan waktu. Wal asr, demi umur kalian. Kalian ini rugi. Kalau tidak mengisi umurnya dengan iman, amal soleh, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabar. Teman-teman semuanya. Perhatikan ya. Maka asyhadu an la ilaha illallah tujuan. Sudah tahu tujuannya, Riyadus Shalihin, Pandeglang, masalahnya tidak tahu jalan. Maka wa anna Muhammad Rasulullah, jalan. Perhatikan. Wa anna Muhammad Rasulullah, jalan. Maka sebagaimana tujuannya satu, maka jalannya pun cuma ittiba'u Muhammad. Ittiba'u Muhammad. Ya, makanya sepakat Pak Bu jamaah, para ulama sepakat para ulama bahwa amal seseorang akan diterima bila memenuhi 2 syarat setelah beriman. Amal seseorang diterima bila memenuhi 2 syarat setelah dia beriman dan menjadi muslim. Yaitu apa? Yang pertama ikhlas. Karena Allah, lillah. Yang kedua apa? Ittiba. Melu, manut, ngikut tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah jadikan kehidupan ini ikonnya Muhammad. Sekali lagi, Allah jadikan kehidupan ini ikonnya siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum. Sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, pada sosok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ada apa? Uswatun. Allah, tauladan yang baik. Liman kana yarjullah. Lihat. Liman kana yarjullah. Bagi yang mau bertemu sama Allah. Mau nyambung. Jaka geledek. Jaka sembung. Makanya lihat Pak Bu. Surat yang kata kata Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan surat ini ujian bagi orang yang ngaku-ngaku cinta Nabi dan cinta Allah. Surat ayat 31 surat Al-Imran. Surat ini tes bagi orang yang ngaku-ngaku cinta Allah, cinta Nabi.
Bagaimana? Maka kata Allah, kul, katakan Muhammad kepada kaummu, in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad kepada kaummu, apabila in kuntum, bila betul-betul kalian mencintai Allah, pada cinta Allah tidak nih? Oh iya Ustaz, cinta Allah, Masya Allah. Ya, semuanya kita mencintai Allah, apalagi yang punya semangat beragama. Tapi cintanya tidak akan diterima oleh Allah. Fattabi'uni, sampai ngikuti ikuti aku. Karena tidak ada sosok yang paling cinta kepada Allah kecuali Rasul. Yang tidak paling takut kepada Allah kecuali Rasul. Sosok bahkan kunci surga berada di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sudah mengingatkan, perhatikan. Man 'amila 'amalan, siapa yang beramal dalam agama ini, laisa 'alai amruna, tidak ada perintah, contoh, tuntunan, bimbingan dari kami, raddun, ditolak. Bahkan 14 abad yang lalu sudah mengingatkan agama ini sudah sempurna. Yang sempurna mapak itu tidak boleh ditambah, tidak boleh ya, iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kalian jangan mengadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu prinsip kita, Pak. Oleh karena itu, mohon maaf nih. Kalau urusan dunia saja Anda protek, ada landasannya enggak? Ada SOP-nya enggak? Hah? Ini benar enggak nih? Urusan dunia aja begitu preteknya Anda. Khawatir salah. Khawatir keliru. Rugi. Kenapa Anda tidak protek urusan agama? Ya? Kenapa Anda tidak protek urusan agama yang merupakan syarat kebahagiaan Anda dunia dan akhir? Maka jamaah, nih orang-orang cerdas yang ada di sini, dalam urusan agama tidak melangkah, tidak bicara, tidak berbuat, baik secara pribadi, keluarga atau company, masyarakat, sampai betul-betul kita yakin, oh ada apa? Tuntunannya, ada dalilnya, ada contohnya. Dari siapa? Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya. Alaikum bisunnati, pegang teguhlah oleh kalian sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan sunnah para sahabat. Karena kalau tidak, cek orang Sunda menghambur-hambur ciduk. Ya, kalau tidak, maka sia-sia. Ya, amalan kita sia-sia. Subhanallah. Punten ya. Contoh kecil saja. Ya, kalau semangat beragama, saya kasih contoh boleh, nggak marah ya. Kalau semangat beragama, ya, sekedar semangat, tapi tidak di bawah cahaya sunnah Nabi, tidak akan mensucikan. Kayak antum semangat bersihin kaca, tapi dengan sesuatu yang tidak membersihkan, tidak akan bersih. Saya pernah ngikut dulu baheula. Sebelum, mohon maaf ya, alhamdulillah ada cahaya sunnah. Sebelum kita mengenal cahaya sunnah dong, ada acara salah satunya itu, Happy Birthday to Nabi. Di satu malam di daerah sebelah sana. Subhanallah Pak. Saking meriahnya, malam 12 Rabiul Awal disembelih 12 kerbau. Disembelih 12 kerbau. Saya pernah ikut. Bahkan dari Malaysia, dari mana-mana datang. 12 kerbau, Masya Allah. Satu kerbau aja, Masya Allah. Ini 12 kerbau disembelih. Malam 12 Rabiul Awal. 12 kerbau disembelih. Wah, pokoknya. Pesta pora. Makan semuanya, minum, berdiri, duduk. Sambil bersenandung, bersolawat. Karena meyakini Nabi hadir. Sampai subuh. Pas adzan subuh nggak ada yang ke masjid. Subhanallah. Pas adzan subuh, as-salatu khairun minan naum. Satu gerintil orang saja yang ke masjid. Bagaimana menurut Anda? Terserah Anda. Ya. Lihat. Makanya sesuatu bila tidak di atas cahaya Rasul, tidak akan memberikan cahaya dalam kehidupannya. Ya. Jika masuk muslimin, ini penting.
Bahwasanya bentuk cinta kepada Nabi, antum harus protek, wajib. Dalam beragama, baik urusan akidah, tauhid, keimanan, atau dalam urusan ritual ibadah, ya, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, atau dalam urusan muamalah, interaksi sesama kita, dalam urusan adab-adab, gimana adab berpakaian, gimana adab, subhanallah, mohon maaf ya, saking sempurnanya tuntunan Nabi, urusan ketek aja diurusin, benar nggak? Coba ketek antum dibuka gimana? Kalau baplang bermasalah, ya kan? Urusan kuku aja maaf, urusan mungkin, maaf, bulu kemaluan pun Nabi ajarkan. Saking sempurnanya, mau makan, mau minum, mau tidur, mau masuk kamar mandi. Gimana urusan masjid, Pak? Gimana urusan cinta Allah, cinta Rasul? Sudah sempurna. Ya, maka luar biasa. Kewajiban kita hanyalah sami'na wa ata'na. Nah, di sini juga Pak Bu, mohon maaf ya, ada kewajiban yang tidak boleh diurungkan dan semua wajib. Apa itu? Thalabul ilm. Ada kewajiban yang mutlak bagi semua kita. Kalau tidak, Anda berbahaya. Thalabul ilm. Menuntut ilmu, tapi ilmu yang mana dulu? Masalah juga ini. Ini sekarang juga kan tidaklah ada Syiah kecuali ada gurunya. Tidaklah ada orang yang nyambat-nyambat di kuburan kecuali ada syekhnya. Tidaklah ada Ahmadiyah kecuali ada gurunya. Ada Khawarij, ada ISIS kecuali ada gurunya. Semua ada gurunya. Ya. Namun perhatikan bahwasanya subhanallah, apalagi fenomena akhir zaman, kata Nabi, hati-hati di antara fitnah akhir zaman. Bukan tidak ada da'i, bukan tidak ada guru, bukan tidak ada ustadz, bukan tidak ada university. Lah, banyak kata Nabi. Namun yang ada tidak sedikit kata Nabi, du'atun ala abwabi jahannam. Akan muncul di akhir zaman da'i, pengampu agama, malah nyeretnya manusia kepada neraka jahanam. Da'i ngajak kepada syirik, da'i ngajak kepada bid'ah, da'i ngajak kepada maksiat kepada Allah. Maka kita penuntut ilmu harus hati-hati. Ya. Naam, karena para ulama mengatakan al-ilmu dinuk. Ilmu itu bakal agamamu. Ilmu itu bakal agamamu. Fal yangdur, maka cek and recheck dulu, min aina ta'khuduna dinakum, dari mana kalian mengambil agama kalian. Baik, kaum muslimin, itu yang keempat. Ulangi lagi, yang pertama apa? Mempercayai semua kabar. Yang kedua apa? Menaati seluruh perintah Nabi. Yang ketiga apa? Menjauhi semua larangan Nabi. Dan yang terakhir, tidak beribadah, tidak beragama. Ya, di dalam agama ini kecuali mengikuti syariat Rasul, karena Allah tujuan, tidak ada jalan kecuali jalan Rasul. Sebagaimana tujuannya satu, maka jalannya pun hanya satu, siapa? Rasul. Ngikuti sunnah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir saja. Yang kelima, biar Pancasila sekalian ya. Yang kelima itu Nabi haramkan sikap gulu, lebay, berlebihan. Nabi haramkan apa? Sifat gulu. Nabi bilang, la tutruni, jangan kalian lebay sama aku, jangan berlebihan sama aku. Kama atratin Nasara ibna Maryam, sebagaimana Nasrani telah lebay kepada siapa? Ibnu Maryam. Sifat. Apa kekufuran? Apa sebab kekafiran? Apa sebab kesyirikan kaum Nasrani, Pak? Gulu. Mengangkat derajat Isa yang dia adalah hamba dan utusan Allah kepada Tuhan atau anak Tuhan. Maka Nabi ingatkan kita, la tutruni, jangan lebay sama aku. Kama atratin Nasara ibna Maryam. Sebagaimana telah berlebihannya gulu, lebaynya Nasrani kepada siapa? Ibnu. Innama ana abdun. Aku ni abdun. Tahu abdun tidak? Hamba biasa. Nabi makan, Nabi minum,
Nabi buang air, Nabi nikah lagi, antum enggak. Ya, Nabi apa Pak? Sakit, Nabi terkena sihir, bahkan Nabi wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Manusia. Makanya di akhir surat Al-Kahfi Allah ingatkan kita. Yang kita baca kemarin hari Jumat. Ayat terakhirnya apa coba? Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu. Aku ini basyarun, manusia biasa. Mislukum, seperti kalian. Mislu, seperti. Nabi itu kayak kita. Makan, minum, sakit, buang air besar, buang air kecil, bahkan wafat sallallahu alaihi wasallam. Tidak memiliki sifat ketuhanan. Bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarat lah. Qul, katakan Muhammad, la amliku lakum darran wala naf'a. Aku tidak bisa memberikan madarat dan manfaat kepada kalian. Baik di dunia maupun di akhirat. Manusia biasa. Yang bisa memberikan manfaat dan madarat hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mana Nabi bukan. Sekedar punya ada hubungan keturunan Nabi. Itu juga jelas gak paham tuh. Ya, gagahnya luar biasa. Taib. Fakulu, maka katakanlah Abdullah wa Rasul. Hamba dan Rasul Allah. Pak Bu. Ada seorang sahabat. Dari kampung dan kota lain. Datang dia sudah beriman kepada Rasul. Dan dia belum ketemu Rasul. Namanya Abdullah bin Syekhir. Sudah beriman kepada Nabi dan dia sudah namun belum sempat ketemu Nabi. Ada kerinduan yang dahsyat sebagaimana antum rindu ketemu Nabi. Satu saat berkesempatan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai ke kota Madinah. Masya Allah. Gimana sih Pak kira-kira kalau orang punya ngefans gitu. Terus ketemu teriak-teriak ya. Istris. Abdullah bin Syekhir awal kali ketemu Nabi di atas kerinduannya yang dahsyat, dia bilang, "Ya Rasulullah, ya Sayyidana, wabnu Sayyidina, wa ya khairana, wabnu khairina." Ya Rasulullah, hei Tuhan kami dan anak Tuhan kami. Wahai ya Sayyidana, wabnu Sayyidina. Hei Tuhan kami dan anak Tuhan kami. Ya khairana, hei manusia terbaik di antara kami dan anak manusia terbaik di antara kami. Betul sekali yang dikatakan Abdullah bin Syekhir, betul. Tapi Rasulullah mengatakan, Qulu bi qawlikum au bi ba'di qawlikum la yajrimannakum syaitan. Kalau bahasa kita gini, biasa aja sih. Bahasa kita. Lebay lu ah. Biasa aja sih bahasa kitanya. Katakanlah perkataan yang biasa kalian ucapkan atau sebagian yang kalian ucapkan, awas kata Nabi, jangan sampai setan ngajak kalian, menyeret kalian, maksudnya menyeret kepada sikap berlebihan. Maksudnya biasakan yang biasa, ya Rasulullah, ya Abdullah, ya dan seterusnya. Bagaimana kalau Nabi dengar antum ngomong anta syamsun, anta badrun, anta nurun, hafal semua nih kan? Ya, subhanallah. Bagaimana Nabi kalau dengar kalimat itu? Anta syamsun, engkau adalah matahari. Anta badrun, engkau berembulan. Masalahnya, anta nurun fauqa nur. Engkau cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya Allahu nurus samawati wal ardh. Bukan Rasulullah. Ya, gitu. Belum lagi tawassul bersama Nabi. Ya. Makanya mohon maaf, Al-Busiri naudzubillah dikafirkan oleh para ulama gara-gara bikin sholawat. Al-Busiri dikafirkan oleh para ulama gara-gara bikin sholawat. Mau tahu sholawatnya? Mau tahu tidak? Kalau antum gak paham maknanya, enak nih didengarnya. Ya, apa dia bilang? Ya akramal khalqi mali ma aludu bihi siwaka inda hululi hadisil amami wa inna min judika dunya wa darratiha
Wa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Sebagian antum gini-gini tadi. Enak Ustaz didengar kata. Itu salawatnya Busiri. Dikafirkan oleh para ulama. Apa? Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Siapa maksudnya? Rasul. Mali ma'aludhu bihi. Tidak ada tempat aku berlindung siwaka kecuali kepada engkau. Indah hululi hadithil amami. Ketika terjadi malapetaka yang melanda. Jadi kalau ada musibah, malapetaka, enggak ada tempat berlindung kecuali Rasul. Lanjut. Wa inna min judika dunya wa darratiha. Di antara kedermawananmu itu adanya dunia dan seisinya. Jadi dunia dan seisinya ini kedermawanan Rasulullah SAW. Andai kata tidak Rasul, tidak akan ada. Wa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Dan di antara ilmumu semua ilmu yang ada di lauhil mahfuz. Dan ditulis oleh qalam Allah. Semua hak Allah dipindahkan ke Rasul. Kalau sedang ada malapetaka melanda, siapa yang antum berlindung? Iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau aku meminta pertolongan. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu, katakan berlindunglah kepada Rabbul Falaq, Rabbun Nas. Allah. Ya. Gitu. Kemudian tadi dunia dan seisinya ini kedermawaan Rasulullah. Ya Allah. Padahal dia baca di awal surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabb. Rabb itu artinya 3. Pencipta, pengatur, pemilik. Pencipta, pengatur, pemilik. Apa? Al-alamin. Seluruh alam. Dan alam itu segala sesuatu selain Allah. Malah ini keterbangan. Yang lebih hebat lagi. Dan ilmumu yang semua yang di lauhil mahfuz. Subhanallah. Tidak ada yang mengenal ilmu di al-Maula Mahfud kecuali Allah. Ya. Maka teman-teman semuanya Allah. Ya sikap-sikap lebay seperti itu. Saya ingin tanya, yang menurunkan hujan siapa? Jamaah. Yang menurunkan hujan siapa? Ya. Oh. Yang membukakan kesulitan siapa? Yang memudahkan segala urusan antum siapa? Coba. Kalau ada orang salawatnya begini. Ya Allah, sampaikanlah salat dan salam yang sempurna. Sebentar, ada yang telepon. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam yang sempurna atas Tuhan kami Muhammad. Is okay sampai sini. Yang dengan Muhammad semua kesulitan akan terbuka. Semua kemelut akan terselesaikan. Dan dengan Muhammad hujan bisa turun. Gimana kira-kira? Subhanallah. Tidak ada yang bisa membuka kesulitan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Subhanallah. Mungkin sebagian antum hafal salat ini. Allati tanfariju bihil qurab. Alladzi tanhallu bihil uqad. Teruskan. Wa tanfariju bihil qurab. Teruskan. Wa yustasghal ghamamu biwajhil karim. Orang sebelah sana bilangnya salawat nariyah atau tafrijiyah. Ya. Di sebelah sana diyakini siapa yang membaca 4444 maka seperti hatam Al-Qur'an. Subhanallah. Dan apapun hajatnya tercapai. Ya Rab, ya Rab. Bil Mustafa. Balig maka. Ya Allah, dengan perantaraan Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sampaikan seluruh maksud kami. Meminta kepada Allah menggunakan perantaraan yang sudah wafat. Pak Bu, ketika terjadi paceklik di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, dikala itu paman Nabi Abbas masih hidup. Paman Nabi Abbas masih hidup. Maka Umar berkata begini, Allahumma ya Allah, kunna idza ajnabna, kami dulu kalau pas paceklik gak turun hujan,
Tawassalna bi nabiyina, maka kami bertawassul. Maksudnya meminta doa kepada nabi kami. Tatkala nabi masih hidup. Bahkan datang seorang badui ke masjid, nabi lagi khutbah, wahai Rasulullah, paceklik panjang, banyak pohon yang mati, hewan yang mati, sudah tidak ada air, berdoalah ya Rasulullah untuk hujan untuk kami, istisqa. Maka nabi ketika khutbah ngangkat tangan. Tidaklah turun tangan nabi kecuali hujan sudah turun. Setelah itu seminggu nggak berhenti-berhenti sampai di Banidah banjir. Jumat depannya datang lagi badui tadi. Rasul cukup doa lagi. Stop, kita stop. Aduh, kebanyakan. Iya, akhirnya Nabi doa lagi. Tidaklah turun kecuali setelah reda. Subhanallah. Kunna, kata Umar. Ida ajdabna, kami kalau pas paceklik tak turun hujan, tawassal nabi-nabina. Pataskina. Kami bertawassul, maksudnya meminta doa dengan nabi kami agar hujan turun, kau turunkanlah hujan. Fana tawassalu bi'ammi nabiyina. Adapun hari ini ya Allah, kami akan bertawassul dengan paman nabi kami, Abbas. Abbas masih hidup. Ya Abbas, kata Umar, kum ud'ullah lana. Hei Abbas, berdirilah kau, doalah buat kami agar segera turun hujan. Itulah akidah sahabat. Saya ingin tanya, mana yang lebih gagah, Rasulullah apa Abbas? Jawab, Rasulullah apa Abbas? Jelas tidak ada bisa ditandingkan. Rasulullah lebih gagah, lebih dahsyat, tuannya anak Adam, bahkan tuan seluruh Rasul. Lebih gagah. Tapi kenapa sahabat sepeninggalan Nabi tidak pergi ke kuburan Nabi? Kenapa memilih Abbas? Karena itulah akidah para sahabat. Ya, Nabi sudah ajarkan mereka, sudah bimbing mereka bahwasanya di antara kesyirikan yang nyata dan kesyirikan yang terdahulu, menjadikan orang-orang yang soleh di kuburan sebagai perantaraan berdoa kepada tawassalna bi bismillah, is okay, wabil hadi Rasulillah. No. Kami bertawassul dengan sang pemberi petunjuk Rasulullah hari ini. Lah, sudah wafat. Ya Rab bil Mustafa. Ya, oleh karena itu teman-teman semuanya, Allahu Akbar. Ya, betapa banyak kalau kita preteli bab-bab yang menyelisihi 5 pondasi cinta Nabi dari orang-orang yang mengikuti dan mengaku-ngaku cinta Nabi. Ya, oleh karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita cintanya hanya sekedar ngibul, acal-asalan, atau ngaku-ngaku. Ya, kaum muslimin rahimakumullah. Ya, semoga Allah SWT membimbing kita semuanya. Allahu Akbar. Jangan sampai gagal. Ketika di padang mahsyar, kata Nabi, ana faratakum alal haud. Aku akan mendahului kalian, nunggu kalian di telagaku, kata Nabi. Makanya ada istilah, aku tunggu kalian di telagaku. Ya. Lalu diceritakan, ketika Nabi menunggu di telaganya, berdatanglah satu-satu umatnya ikut meminum telaga Nabi. Lalu Nabi melihat ada banyak orang, ya, yang ingin datang ke telaga Nabi dari umat Nabi tapi tertahan. Lalu Nabi berkata kepada, ya Rabb, ummati, ummati. Wahai Rabb, ya Allah, bukankah itu umatku? Kenapa tidak bisa datang ke sini? Ummati, ummati. Nabi minta kau, ya Allah, itu umatku. Kenapa tidak bisa datang ke telagaku? Ya Muhammad, kata Allah. Ya Muhammad. Innaka la tadri mada ahdasu ba'da. Qad abdalu wa baddalu. Sungguh kau tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka sepeninggalanmu. Mereka sudah banyak mengganti, menukar, menambah, yaitu tuntunan dan ajaranmu. Melakukan tuntunan agama yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ikhwanakumullah, ya. Barangkali nanti antum dengar khutbah Jumat minggu depan atau ceramah besok subuh. Lalu ada hadis, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan maulid hari kelahiranku, maka aku akan berikan syafaatnya di hari kiamat. Yakinkanlah bahwasanya sepakat para ulama, hadis itu rawahud Dajjal bin Ifrit. Rawahud Dajjal bin Ifrit. Hadis palsu. Tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka cara mencintai Nabi tadi 5 ini yang paling gagah. Ya,
Yaitu percayai semua kabarnya, taati semua perintahnya, tinggalkan seluruh larangannya, dan jangan coba-coba beragama menyelisihi tuntunannya. Jadikan dia qudwah kita. Dan yang terakhir, jangan lebay, jangan gulu, tidak boleh berlebihan. Ya Allah, datang ke kuburan Nabi ziarah, cium-cium kuburan Nabi, ngusap-ngusap peci di kuburan Nabi, ya, nitip foto di kuburan Nabi, calon istrinya, dan seterusnya. Ini gulu, subhanallah. Ya, ma'asal muslimin, rahimakumullah. Ya, sebetulnya Anda tidak bermaksud ngisi itu, karena kajian kita bukan itu. Ya, kajian kita adalah ensiklopedia adab-adab Islam. Tapi semoga ada manfaat. Ya, dan subhanallah Pak, kita ini ngaji di sini lebih banyak liburnya daripada hadirnya. Ya, panitia bilang Ustaz kajian, anaknya lagi di mana gitu. Ya, ini berapa bulan yang lalu kita nggak hadir di sini? Sekitar 3 bulanan. Nah, tapi saya wasiatkan ke teman-teman semuanya, milikilah buku ini. Ensiklopedia Adab Islam, Kamus Adab-adab dalam Islam. Ya, sangat lengkap. Ya, dari adab sebelum tidur sampai adab bangun tidur. Bahkan hari ini kita kemarin 2 atau 3 pembahasan yang lalu sudah membereskan adab yang paling tinggi, adab kepada Allah dan Rasul. Hari ini sebetulnya sudah dicanangkan, yaitu saya ingin lurut dari awal agar kita 24 jam bersama Rasulullah. Hari ini kita akan mulai sebetulnya adab bangun tidur. Setelah ada bangun tidur ngapain coba? Antum bangun tidur ngapain? Masuk WC. Adab masuk WC. Selanjutnya ngapain? Adab yaitu antara wudhu atau berpakaian. Adab berpakaian. Semua ada di sini. Adab berangkat ke masjid. Adab terkait dengan bagaimana di masjid. Sampai adab di atas ranjang ada di sini. Sampai adab di atas ranjang bersama istri baru di sini. Maaf, istri lama. Istri antum maksudnya. Istri baru sih. Astagfirullahaladzim ya. Adab sama istri antum ada di sini. Sempurna ini. Dan subhanallah. Ya. Kitab ini insya Allah antum baca mudah. Walaupun tentunya disyarahkan lebih baik. Ya. Contoh di sini. Ya, secara umum ya. Jadi dibaca bisa. Oleh karena itu jadikan ini bagian di antara bacaan antum. Hanya saja memang muallif, pengarang kitab ini, menulis kitab ini karena ensiklopedia, maka diurutkan sesuai abjad. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Taib. Adab dukhulul masjid. Masuk masjid. Ada di mana itu? Di bab dal. Dukhulul masjid. Ya. Gitu. Adab apa lagi? Adab misalkan qada'il hajah, buang air besar. Qada berarti ada di bab qaf. Babnya bab apa? Qaf. Oleh karena itu saya sampaikan di awal kemarin, saya tidak akan mengikuti urutan ini. Karena ini urutannya abjad. Ya. Contoh di sini. Pasal pertama, adab memperkerjakan orang. Adab antum punya anak buah. Bagaimana antum punya anak? Antum menjadi pegawai, bagaimana adabnya? Menjadi seorang pegawai atau memimpin satu perusahaan, bagaimana adabnya? Ini adab terlalu jauh karena tidak semuanya punya pegawai, betul nggak? Ini bab pertama. Makanya saya lebih kepada mengurut sesuai dengan urutan kehidupan. Dari mulai ada bangun tidur. Ya, apa judul bukunya? Naam, naam. Ya, dalam bahasa Arabnya ini terjemah Syekh Sayyid Nada. Judul aslinya yaitu Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah. Ya, kamus adab. Kamus apa? Kamus adab. Ya. Baik, barakallahu fikum ayol ikhwah. Kayaknya sampai sini aja lah. 9:30 sampai jam 11, jam setengah. Antum sudah mulai nggak pada bawa kopi kan? Di sini juga nggak ada kopi soalnya. Ya. Baik. Teman-teman yang diberkahi Allah Taala, semoga Allah berikan kita taufik, berikan kita hidayah, berikan kita ilmu yang manfaat,
Dan semoga Allah berikan kita kesabaran untuk istiqomah di atas sunnah. Walaupun yang ini tidak suka, yang ini bilang Wahabi, yang ini bilang macam-macam. Ya, tapi kita bersabar insya Allah. Ya, karena kita yakin insya Allah. Ya, jalan agama kita berusaha kembali kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Sebelum saya tutup, ayo ikhwah, kabar-kabari sedikit, yaitu terkait dengan pesantren Riyadus Solihin, ya, yaitu alhamdulillah per awal September sudah dibuka pendaftaran santri baru, ya, dan alhamdulillah di kami lengkap dari mulai PAUD sampai sekolah tinggi, PAUD, SMP, SMA sampai sekolah tinggi. Dan tahun ini juga kami baru buka putri, ya, hanya untuk tingkat SMP, tapi SMA tahun depan baru kami buka. Putrinya pun sudah ada, ya, tafadhal. Dan sore ini pun ada talk show di Roja. Saya dari sini langsung ke Cilengsi karena jam 4 nanti talk show tentang pesantren di Roja nanti sore insyaallah. Ya, itu saja mungkin, barangkali tafadhal bisa yang ingin menitipkan putra putrinya, insyaallah salah satu pilihan, semoga pilihan yang terbaik di Pandeglang. Nah, ya, ini pertanyaan apa curhat panjang banget? Hah? Baik. Apakah larangan memotong kuku hari Selasa? Lah, lah, lah. Tidak ada. Tidak ada larangan khusus motong kuku hari tertentu, tidak ada. Ya, standarnya Nabi bilang jangan sampai lewat 40 hari. Hadis Anas bin Malik, kuku, maaf ya, apa ini? Kumis, bulu ketiak, maaf, rambut kemaluan. Ya, ini tidak boleh lewat dari 40 hari. Maksudnya, ya Nabi tidak suka kalau lewat 40 hari. Adapun penentuan hari tertentu tidak ada. Dan semoga kita pun mencintai Nabi SAW. Nabi sangat mencintai rambut yang satu ini. Nabi sangat mencintai rambut yang satu ini. Subhanallah. Ya, sampai kata Nabi, "Afu wawafiru." Biarkan, lebatkan. Ya, dan selisihilah Yahudi dan Majusi. Ya, insyaallah, semoga pelan-pelan insyaallah. Nah, uh, oh, bagaimana cara menghilangkan susuk pemikat? Wih, siapa ini? Allahu Akbar. Ini jahiliyah, ya. Naam, itu salah satunya, naam. Subhanallah, ya. Ada keyakinan memasang sesuatu, pakai sesuatu. Ini termasuk, ya, diyakini bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat. Ini termasuk namanya tamimah. Di zaman Nabi disebut tamimah. Apa tamimah itu, Pak? Kata Nabi, inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun. Ruqa, jampi-jampi. Tapi yang selain dari Al-Quran dan Sunnah dan hadis, doa Nabi. Wat tamaim dan tamimah. Tamimah itu hukum apa? Makna aslinya benang hitam yang dikalungkan ke anak kecil. Benang hitam yang dikalungkan ke anak kecil. Yang diyakini bisa menolak madarat atau mendatangkan manfaat. Ya. Dan secara makna umum ada seluruh barang, apapun bendanya, yang dipakai dengan keyakinan bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ada gelang, woi, gelangnya akar bahar katanya. Hah? Gitu. Ada apa? Ada keris dibungkus pakai kain kapan. Dimandiin malam Jumat pakai air kembang. Istrinya aja nggak pernah dimandiin air kembang. Ya, kerisnya dimandiin tiap malam Jumat. Ya, keris wasiat lah macam-macam. Ya,
dan lain sebagainya. Benda-benda apa yang diyakini? Ya Allah, di sebelah sana saya pernah cerita dan antum tahu itu. Ada batu dituafin setiap hari dalam air. Ya Allah. Batu dituafin setiap hari dalam air. Apapun hajat antum, ke sana aja tuaf. Subhanallah. Apa bedanya dengan animisme, dinamisme? Apa ada bedanya dengan kita dengan orang-orang musyrik terdahulu yang Tuhannya serabutan? Iya, Tuhan serabutan tahu. Ada batu disembah, ada pohon disembah, ada air disembah, api disembah. Ih, dasar dusun. Ya, Tuhan serabutan, asal comot aja itu. Ya, diyakini. Ya, gitu. Salah satunya naam di antara dan ini bagian daripada amalan dukun, yaitu meyakini ada benda tertentu yang dimasukkan ke ya ke wajahnya, ke badannya untuk kebala, tidak mempan ditembak, dibacok, termasuk untuk aji pangasih, pelet, watiwalah dan tiwalah. Tiwalah itu ya sesuatu yang diyakini bisa membuat orang yang tidak suka menjadi suka atau yang suka jadi benci. Ada namanya al-ataf was-saraf, pelet atau untuk memisahkan. Ya, apalagi pakai benda lagi. Ya, maka yang seperti ini tentunya jelas bagian daripada tamimah, bahkan tiwalah, jimat dan pelet. Ini syirik. Aduh Ustadz, gimana dong? Qadarullah, saya dulu belum kenal, belum tahu. Ya, belum belajar tauhid, belum ngaji sunnah. Ustadz gimana? Ya gimana lagi? Qadarullah. Namun alhamdulillah, pintu rahmat Allah terbuka. Bukankah Abu Bakar Siddiq dulu seorang musyrik? Bukankah subhanallah Umar dulu penyembah berhala? Bukankah kurang lebih 80% sahabat itu mengalami masa jahiliyah. Tapi mereka wafat di atas radhiyallahu anhum wa radu'an. Di atas ridha Allah, di atas tauhid, di atas sunnah. Alhamdulillah, jangan putus asa. Slow, tenang. Terus gimana dong Ustadz susuk yang di dalam ini? Maka, yang pertama. Nah Nabi SAW anin nusrah. Nabi melarang nusrah. Apa itu nusrah? Itu membuka sihir oleh tukang sihir. Membuka perdukunan datang ke dukun. Itu haram. Anti kemarin, antum tadi masukin susuk pakai dukun itu. Lalu dibuka pakai dukun lagi. Nggak boleh, haram. Tidak boleh. Ya, maka kita harus mencari jalan yang tidak ada kesyirikannya. Allah alam, sedikit mungkin boleh dikiaskan dengan tato. Ada yang punya tato di sini? Nauzubillah. Awas ya. Kata Nabi, la'anallah an-namisah wal mutanammisah. Satu, Allah melaknat laki-laki atau wanita yang mencukur bulu halis. Wal wasimah wal mustausimah. Allah melaknat yang mentato dan yang ditato. Allah melaknat juga yang menyambung rambut. Menyambung rambut dengan rambut palsu. Dilaknat oleh Allah. Ustadz qadarullah. Ana dulu alay. Alay bin Jablay biasanya. Ana dulu alay Ustadz. Preman kampung. Di sini ada tato Hello Kitty Ustadz. Ya, di sini ada ucing lagi gitu. Ada tato di sini. Sok-sokan. Terus gimana Ustadz? Qadarullah. Ana dulu jahil Ustadz. Ya sudah. Kata ulama, bila ada jalan untuk menghilangkannya tanpa memadaratinya, hilangkan. Tapi kalau susah, kalau dihilangkan harus nanti dia sakit atau menjadi apa? Menjadi ada noda di apa namanya? Ada penyakit di sini dan sebagainya. Maka sudah biarkan dan bertobat kepada Allah. Sama kiranya dengan susuk tadi. Kalau ada jalan untuk bisa dikeluarkan dengan cara yang baik, tidak menyakiti dan tidak juga lagi datang ke dukun, hilangkan. Tapi kalau tidak bisa ya sudah. Hilangkan apanya? Hilangkan keyakinannya. Kayak antum. Antum dulu sebelum kenal sunnah punya keris tadi itu.
keris dibungkus pakai kain kapan, dimandiin malam Jumat. Woi mantap. Dah gitu ngaji hadis, ngaji tauhid, ngaji sunnah. Waduh, ternyata syirik. Ayo, diapain tuh keris? Dibuang, dibakar. Ah, ya, dibuang, dibakar isuknya. Tapi mungkin sayang ya. Maka gampang, dialih fungsikan. Dibawa ke dapur buat ngiris terasi. Gampang kan? Dibawa ke dapur ngiris terasi. Ya, saya. Subhanallah. Ya, jadi maksudnya dibuang akidahnya. Dibuang akidah keyakinan. Dengan barang-barang tersebut, ya meyakini bisa mendatangkan manfaat atau nolak madarat. Nah, ya. Ada yang bersama langsung? Ustadz Ana dan suami baru berkali sholat di satu masjid karena kalau di rumah biasanya suami yang sholat di masjid terdekat dan Ana di rumah yang ditanyakan kenapa setelah membaca Al-Fatihah. Ya, oke, pertanyaan bagus. Pertama, nah, adapun wanita utamanya sholat di rumah, ya. Jangan terlalu semangat ya. Kalau semangat akhirnya ibu-ibu setiap hari 5 kali ke masjid. Dilarang? Ya jangan juga. Kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang kalian kalau mau, jangan kalian larang wanita kalau mau ke masjid. Jangan dilarang. Tapi kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahun. Tapi rumahnya lebih baik. Rumahnya lebih baik. Ya. Jadi wanita sholatnya di rumah. Bahkan kata Nabi di pojok rumahnya lebih baik. Karena itu lebih terjaga. Karena wanita itu punya 2 jilbab, Bu. Saya ingin tanya, jilbab asli wanita apa? Rumahnya. Yang menutupi tubuhnya. Makanya wanita dianjurkan waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Wanita dianjurkan untuk tidak banyak keluar rumah. Yang keluar rumah itu laki-laki yang cari nafkah. Oke. Kemudian apa tadi? Ayo ya. Lalu ketika keluar baru dia pakai jilbab yang dipakai di badannya. Ya. Oleh karena itu mohon maaf nih. Prinsip wanita memakai pakaian itu untuk menutupi perhiasan bukan untuk berhias. Pegang itu ibu-ibu. Prinsip wanita berpakaian keluar rumah untuk nutupi perhiasan bukan untuk berhias. Pakaiannya di sini ada bunga bangkai. Di sini bunga ros. Ya, itu sejatinya begitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah ketika dia pakai kerudung, bajunya lebar, ya karena pakaian wanita itu usahakan wajib 3 nih, lebar, tebal, menutup semua aurat. Lebar, tebal, menutup semua aurat. Ya. Adapun laki-laki ke masjid. Laki-laki ke masjid. Ya. Bahkan kesempurnaan, bahkan wajib laki-laki sholat di masjid. Bukan waktunya sekarang kita membahas tentang dalil wajib. Tapi intinya wajib ke masjid. Taib. Kemudian di sini pertanyaannya, Ustadz, kok di masjid ya sunnah saya dapatkan imam tidak membaca bismillah. Maksudnya tidak menjaharkan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin seperti di Makkah di Madinah. Ya kan? Maka kita katakan pertama santai saja. Ini adalah masalah fikih yang biasa terjadi khilaf antara para ulama. Tidak boleh saling membid'ahkan. Karena masalahnya fikih. Ya, beda dengan yang kita bahas tadi, happy birthday tadi. Enggak ada dalil sama sekali. Adapun bismillah, tidak bismillah, ini ada dalil hanya pemahaman yang berbeda. Masalah fikih. Kenapa di Indonesia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dan seterusnya? Karena memang madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i adalah jahr bil basmalah. Namun jumhur ulama, saya katakan jumhur. Jumhur ulama ya adalah mensirkan selain Imam Syafi'i. Berdasarkan hadis Anas bin Malik dalam Sahih Muslim.
Anas mengatakan, "Shalaitu khalfan Nabi wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman." Aku pernah salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, falam asma' minhum ayyajhara bi bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak pernah mendengar satupun mereka mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas, pembantu Nabi yang hidup membantu Nabi 10 tahun. Dia mengatakan, aku pernah salat di belakang Nabi di kekhalifahan Abu Bakar, bahkan masuk ke kekhalifahan Umar, bahkan masuk ke kekhalifahan Utsman. Aku tidak pernah mendengar mereka mengeraskan bismillah. Maka tentunya bagi kita, ketika kita sudah tahu dalil, ya, perselisihan para ulama kita hormati. Tapi kewajiban kita mana yang lebih dekat dengan sunnah. Dan itu juga sebetulnya fatwanya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis sahih, maka hadis sahih itulah mazhabku. Maksudnya, bila ada hadis sahih menyelisih pendapatku, maka hadis sahih itulah mazhabku. Bila kalian temukan, kata Imam Syafi'i, dalam kitabku yang menyelisih Quran dan sunnah, tinggalkan pendapatku. Ambil Quran dan sunnah. Itulah ulama-ulama bijak dan pengikut-pengikutnya yang bijak. Ya. Namun tentunya hal ini sekali lagi hal yang biasa terjadi khilaf fikih dan sepakat para ulama, sepakat semua. Siapa yang mengeraskan, siapa yang tidak, sholatnya sah. Enggak ada yang enggak sah. Yang mengeraskan sholatnya sah, yang tidak mengeraskan sholatnya sah. Tinggal mana yang lebih dekat dengan sunnah. Oleh karena itu di dua tanah suci, bukan karena madhab Imam Ahmad, tidak. Di dua tanah suci, Makkah dan Madinah, yang menjadi ikon kaum muslimin, ya tidak ada di sana dikeraskan bismillah. Sebagaimana cerita Anas bin Malik. Ya, gitu. Maka ya minimal antum tahulah. Ya. Cuma kalau antum jadi imam dan di kampung itu, pokoknya fanatik. Kalau enggak bukan Syafi'i, pokoknya kudu Syafi'i. Antum jadi imam, antum pengen ngamalkan yang lebih sunnah, nggak pakai ngerasin bismillah. Pas assalamualaikum udah pada nggak ada orang. Pas assalamualaikum kabur semua. Ya, ya di sini kita harus hikmah. Saya, saya tidak mengeraskan bismillah. Tapi kalau di kampung bersama kaum muslimin dan kita pun ingin ada progres dakwah yang lebih besar, ngajak ke tauhid, ngajak ke sunnah, jangan gara-gara nggak ngeraskan bismillah mereka a priori dengan kita. Apalagi ini bukan perselisihan yang terlalu berat dalam agama, ringan, ya. Wallahu a'lam, mohon maaf ikhwan, ana harus ngejar urusan, ya. Mungkin sampai sini saja ya. Jazakallahu khair. Jadi mohon maaf nih panitia, nggak ngaji kita pada ini. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.